Nih, ketika kehidupan kita diukur Tuhan, seharusnya ditemukan adanya kedalaman. Mengalami kedalaman dan terjadi kedalaman. Orang ngomong dengan yang kedalaman, punya hal-hal yang dalam ini, itu saudara kaget. Ada banyak pewahyuan yang membuat, kenapa ya dia bisa begitu ya? Kenapa dia kok nangkep begitu? Ini bukan saja ini beda, tapi di hati kita menyala. Seharusnya hidup kita makin lama mengalami kedalaman, dan seharusnya hidup kita makin lama terjadi kedalaman. Pemahaman-pemahaman kita, pengertian-pengertian kita, cara melayani, cara mengajar, cara menasehati, ada banyak yang berbeda. Dan itu karena efek daripada kedalaman. Definisi kedalaman adalah, kedalaman itu bukan banyaknya khotbah yang kita dengar, bukan banyaknya pelayanan yang telah kita lakukan, dan bukan banyaknya prestasi pelayanan yang kita raih. Kedalaman itu merupakan pekerjaan Tuhan di dalam manusia batiniah kita. Inilah yang membuat Yakub berubah menjadi Israel. Yang tadinya dia suka merenggut, berusaha untuk mencuri, berusaha untuk mengambil, berusaha untuk mendapatkan, bahkan dengan segala cara, berubah menjadi seorang Yakub yang berbeda, dan Tuhan memberi nama Israel. Israel itulah yang membuat dia bisa memberkati Firaun. Israel itu yang membuat dia bisa melihat jelas. Israel itu yang membuat dia menjadi seorang nenek moyang bangsa pilihan Tuhan. Saudara, cerita tentang Yakub itu bukan cerita tentang kelicikan, bukan cerita tentang kebonyokan, bukan cerita kebabak beluran, tapi cerita tangan Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dalam hidupnya Yakub. Dia meninggal di usia 145. Tahun-tahun hidupnya penuh dengan pelarian, penuh dengan melarikan diri, kelicikan, dibacok dan membacok, tipu dan menipu, itu hidupnya. Tetapi 15 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, 15 tahun di mana dia harus menyerahkan Benyamin. Benyamin ini sulit untuk dilepaskan oleh Yakub. Kenapa? Karena itu anak dari istri kesayangan. Tapi istri kesayangan sudah meninggal. Dia punya anak dua, yaitu Yusuf. Dan Yusuf dinyatakan dimakan oleh binatang buas. Satu-satunya yang harus dijaga oleh Yakub itu adalah Benyamin. Tapi setelah Yusuf itu pergi atau mati, dinyatakan karena jubahnya dirobek-robek dan diberikan darah binatang, itu membuat dia menderita, membuat dia sedih, membuat dia kehilangan. Hidup dalam kehilangan itu gak mudah, dan itu belasan tahun. Sampai akhirnya diberikanlah, ya udah, karena Perdana Menteri Israel minta, ya sudah, ini Benyamin harus aku berikan. Kalau anak yang lain diberikan gak masalah, tapi ini satu-satunya. Tapi ketika Benyamin dilepaskan, ya sudah, pergilah. Apa yang terjadi? Ketika Benyamin lepas dari dalam hatinya, dia ikhlas, dia rela. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Perdana Menteri itu adalah Yusuf. Dan Tuhan muncul. Belasan tahun Tuhan gak muncul. Belasan tahun Tuhan tidak menyatakan diri. Belasan tahun Tuhan tidak pernah mengatakan, Yakub, tidak pernah. Belasan tahun. Tapi begitu dia lepaskan Benyamin, apa yang terjadi? Tuhan muncul, Yusuf muncul. Apa kata Tuhan ketika Tuhan muncul kepada Yakub? Pergilah kamu ke Mesir. Nanti Yusuf anakmu itu yang akan menutup matamu. Kamu akan meninggal dalam usia yang lanjut.
Hari itu Yakub belajar. Belajar apa? Belajar mengejar ketinggalan. Ketinggalannya banyak dia. Tahun-tahun hidupnya kosong. Ditanya oleh Firaun, berapa usiamu? Tahun-tahun penggembaraanku banyak. Tahun-tahunku kosong. Hidupku kosong seperti gabah. Gak berisi, gak punya kedalaman. Hidupku kayak gini. Itu katanya kepada Firaun. Tapi setelah itu Yakub mengejar ketinggalan sampai ke level dia bisa menumpangkan tangan dengan tangan bersilang. Dan itu di mata Tuhan sebagai prestasi tertingginya Yakub.